Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Perkenalkan, nama saya Ibu Mayang Sari yang akan mengisi KBM pada hari ini. Tidak kenal, maka tidak sayang. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. 2. Siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. 3. Siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Bacalah cerita di bawah ini di dalam hati. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Jawabannya yaitu ada Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RT dan Ketua RW. Apa yang diharapkan Bapak Weli? Yaitu Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan oleh tingkat nasional. Ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Yaitu supaya Sudin, seorang anak yang selalu membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yaitu Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahnya untuk penggalangan dana. Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Tokohnya yaitu Pak Weli. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Ayahku adalah seseorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayo berdiskusi. Bacalah diskusi di bawah ini dengan sesama. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar seorang nelayan ada yang modern, yaitu menggunakan kapal yang besar, menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar, ada yang boros dan mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Ayah menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar untuk bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Ikan termaksud sumber daya alam yang dapat diperbarui selama penangkapan ikan itu mematuhi aturan yang berlaku. Hasil laut termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui walaupun setiap hari ikan ditangkap oleh nelayan. Sumber daya alam tersebut tidak akan habis karena hewan-hewan yang ada di laut selalu berkembang biak. Nah, untuk mengambil ikan, nelayan harus mematuhi aturan dan tidak boleh menangkap ikan menggunakan bom, pukat harimau, atau menggunakan racun serta listrik. Penangkapan ikan menggunakan bom dapat memusnahkan ikan. Semua ikan akan mati yang terkena bom dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, serta menangkap ikan menggunakan pukat harimau dapat memusnahkan ikan. Dengan pukat harimau, semua seisi laut akan tertangkap, sampai ikan terkecil-kecil pun akan tertangkap. Nah, itu akan dapat merusak lingkungan. Dampak penggunaan teknologi bagi sumber daya alam. 1. Dampak positifnya, dengan adanya SDA hayati dan non-hayati akan memudahkan manusia ditambah dengan kemajuan teknologi. Ini semua SDA dapat dimanfaatkan manusia, sumber hayati maupun non-hayati. Nah, hayati itu berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang non-hayati yaitu batu bara, minyak bumi, air, bahkan radioaktif.
B. Kemajuan IPA dan teknologi sangat besar kaitannya dengan transportasi. Dengan adanya kemajuan itu akan memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan baik darat, laut, maupun udara. Yang kedua, yaitu dampak negatifnya. A. Limbah-limbah akan mencemari lingkungan baik yang padat maupun yang cair. Dan yang gas. Yang B. Banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar akan menyebabkan peningkatan karbon dioksida pada konsentrasi yang membahayakan. Dan yang C. Kebocoran tangki minyak di laut akan mengganggu kehidupan makhluk yang ada di dalam laut. Nah, berikut ini ada diagram Venn yang menyatakan perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Nah, perbedaannya nelayan tradisional yaitu mereka pergi pada malam hari, menggunakan sampan, tidak bisa pergi jauh, tidak dapat menggunakan radar, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Sementara nelayan modern bisa pergi melaut kapan saja, menggunakan kapal besar, bisa berlayar ke laut lepas, menggunakan radar, dan terakhir membutuhkan bahan bakar. Persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama menangkap ikan dan menggunakan jaring. Anak-anakku yang soleha, Ibu akan memberikan tugas latihan yaitu pada halaman 56, yaitu dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu, yaitu nomor 1 sampai nomor 4, ditulis di buku kalian masing-masing. Anak-anakku semua, Ibu cukupkan sekian KBM pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.